Jenang suruhnya itu dulu mas, nanti baru disebar supaya enggak memakan waktu bapak-bapak. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته. Kepada yang terhormat Bapak Nur Cahyo, Ketua Panitia HKJM Kabupaten Mampi, yang terhormat Bapak Turyono, Sekretaris HKJM Kabupaten di Kabupaten Mampi yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Pada kesempatan malam hari ini kita semua hadir di sini dalam rangka untuk menyambut satu Muharram atau tahun baru Hijriah. Kalau orang Jawa bilang menyambut satu Suro. Jadi pada kesempatan hari ini, jadi kalau kita lihat banyak tumpeng yang ada di sini, jadi ini adalah perlambang ataupun ucapan syukur yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua selama 1 tahun berjalan ini.
baik itu karunia, kesehatan, limpahan rezeki, kemudian demikian juga dengan limpahan rahmat telah dicabutnya sebagian besar penyakit COVID di wilayah Indonesia. Amin. Jadi pada kesempatan malam hari ini artinya kita semua berharap bahwa tahun depan ini kita diberikan rezeki yang lebih lapang, diberikan nikmat kesehatan yang lebih baik lagi, kemudian diberikan umur yang berkah sehingga kita semua bisa sama-sama membangun daerah ini, sama-sama meningkatkan peran serta kita masing-masing di Kabupaten Mapi ini sehingga daerah ini bisa berkembang lebih baik lagi. Memang selama ini kita semua sadari artinya selama musim pandemi mungkin 2 tahun lebih aktivitas kita lebih banyak terganggu. Artinya kita karena ada pembatasan sehingga banyak rencana-rencana kita yang mungkin kita sudah susun, baik itu dari organisasi kita masing-masing maupun organisasi pemerintah, banyak yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Mudah-mudahan tahun depan ini kita dapat menyusun kembali rencana-rencana yang lebih baik, yang lebih mendukung terhadap perkembangan, kemajuan, pembangunan di daerah ini. Untuk itu kami mohon juga artinya persatuan kita, peran serta kita dalam membangun daerah ini artinya walaupun mungkin tidak seberapa, tapi kalau masing-masing komponen bangsa yang ada di daerah ini mengambil peran, otomatis Bapak Rafiq selaku pembina HKCM Kabupaten Mapi yang sudah mewakili pengurus HKCM Kabupaten Mapi dalam sambutan pada malam hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Bapak Wakapolres bersama dengan Ibu yang kami hormati, Bapak Ketua Kemenat Kabupaten Mapi, Kepala Kemenat Kabupaten Mapi yang kami hormati dan yang kami muliakan, para ustadz yang hadir pada malam hari ini. Kita ikuti sambutan yang kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kapolres Mapi yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakapolres Mapi yang kebetulan juga anggota HKCM Kabupaten Mapi karena beliau berkenan bersama-sama dengan kami. Kepada Bapak kami persilakan. Membayangkan seperti apa pada saat saya menerima perintah untuk ke Mapi, ya deg-degan juga, keringat dingin. Pertama-tama yang saya tanya bagi rekan-rekan baik yang sudah pernah di Mapi ataupun belum, nanti di sana ada orang Jawa atau tidak? Ada, banyak. Berarti saya tetap hidup di sana. Ternyata banyak juga, betul banyak. Artinya, ya kalau banyak pasti kalau ada sesuatu yang istilahnya orang Jawa ada sambat sebutir, apa yang saya alami nanti, saya yakin pasti ada yang peduli terhadap saya. Walaupun sampai sekarang mudah-mudahan tidak ada. Dan tidak ada sambat sebut. Sambat sebut saat itu kawasan biasa, baru saja. Mohon izin ini karena tadi Pak Ketua atau Pembina HKJM dan juga Pak Wakapolres duduk, jadi saya juga ikut duduk. Kalau saya berdiri nanti dibilang sombong lagi.
saya belum berani berdiri karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama selaku umat beriman, mari saya ajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas cinta, berkat dan penyertaannya maka pada malam hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama dalam rangka memperingati atau menyongsong tahun baru 1 Muharram dan juga 1 Suro menurut penanggalan Jawa, kalau yang saya dengar dari Mas Eko. Yang saya hormati Bapak Wakapolres bersama Ibu, yang saya hormati pengurus HKJM Kabupaten Mapi, baik para pembina, ketua, serta jajarannya, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu pejabat pimpinan OPD yang berkesempatan hadir, juga unsur TNI Polri, Bapak-bapak Ustadz, pengurus PKM yang ada di Kota Kepi dan sekitarnya, serta Bapak Ibu sekalian tamu undangan yang saya kasihi. Untuk kesekian kalinya saya selaku Kepala Kantor Agama diundang hadir dalam kegiatan Himpunan Kerukunan Jawa Madura secara khusus yang berkaitan dengan peringatan 1 Muharram dan 1 Suro. Mungkin agak terjeda 2 tahun karena kondisi pandemi COVID-19. Kita bersyukur bahwa setelah 2 tahun banyak kegiatan yang dibatasi, dan tahun ini kita boleh diberikan kelonggaran-kelonggaran untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang, walaupun kita semua tetap diingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Saya tadi ada bawa masker, tapi saya malu kalau saya pakai sendiri. Saya lihat bapak-bapak Ustadz tidak pakai, saya juga saya simpan dalam noken saja. Tapi bagaimanapun kita bersyukur bahwa setelah kita melewati masa-masa sulit di pandemi COVID-19 ini, akhirnya berkat doa kita, berkat kerjasama kita, dan juga pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita boleh melewati secara perlahan-lahan situasi COVID-19 ini, dan kita berharap supaya waktu-waktu selanjutnya kita segera dibebaskan dari kondisi ini. Yang berikut, Bapak Ibu, mewakili pemerintah Kabupaten Mapi, kami memberikan apresiasi, penghargaan, dan juga ucapan terima kasih kepada Himpunan Kerukunan Jawa Madura yang sudah sekian lama hadir di Kabupaten Mapi. Selaku pemerintah, kami sungguh merasakan, menyadari, bahkan juga seluruh masyarakat merasakan bagaimana dampak, bagaimana dukungan, bagaimana kontribusi positif dari kehadiran saudara-saudara dari Tanah Jawa dan Madura. Ada pengaruh-pengaruh positif, kontribusi positif yang sungguh dirasakan, baik itu di bidang pendidikan, karena banyak teman-teman yang mengabdi sebagai guru, tetapi juga di bidang kesehatan, dan mungkin lebih banyak di perekonomian.
kalau saya lihat. Ada juga yang tukang ini banyak ya, tukang bangunan, tukang bakso, tukang ojek, tukang kebun juga, karena saya lihat ini kebun-kebun di sekitar ini banyak saudara-saudara yang dari Jawa. Saya kemarin jemput satu suster dari orang Blitar, baru tiba akan tugas di sini. Nah, suster baru datang, Pak Kapolres, saya jemput. Lalu suster tanya, di sini banyak orang Jawa Bapak? Oh banyak sekali. Bapak, Ibu, suster lihat kebun-kebun ini semua kebun orang Jawa. Oh iya. Kalau begitu saya pasti akan segera kerasan di sini. Saya bilang pasti kerasan. Nah, dan pasti tidak akan kelaparan, di sini banyak orang Jawa. Jadi kami selaku pemerintah dan juga masyarakat memberikan apresiasi kehadiran Bapak Ibu. Dan bukan hanya di bidang-bidang yang saya sebutkan tadi, tetapi juga lebih khusus dalam bidang keagamaan. Banyak pengurus-pengurus di masjid, tetapi juga di gereja-gereja yang ada di Kota Kepi ini, banyak teman-teman, saudara-saudara yang dari Jawa mengambil bagian. Ini menandakan bahwa ketika kehadiran kita ada di sini, banyak aspek pembangunan yang kita gerakkan. Dan itu sebagaimana diharapkan oleh Bapak Pembina tadi, bahwa kiranya kehadiran kita memberikan dampak yang nyata, kontribusi yang real, yang positif untuk betul-betul membangun kabupaten ini. Dan itu memang sangat atau sungguh dirasakan oleh masyarakat di tempat ini. Kalau tadi Bapak Kapolres memberikan pesan harapan terkait dengan situasi Kamtibmas, saya selaku Kepala Kantor Agama akan memberikan pesan tetapi juga harapan terkait dengan kehidupan umat beragama di Kabupaten Mapi. Tadi saya sebelum acara mulai duduk bincang-bincang dengan Mas Eko ini. Beliau ini selain pengurus di HKJM, tetapi juga di PHBI beliau menjabat sebagai ketua. Jadi kami ini sering ketemu, sering berdiskusi. Saya tanya-tanya, ini acara ini bagaimana? Acara apa? Dia bilang, oh ini acara kalau Sabtu Muharramnya nanti sebentar tengah malam. Tapi sejak tadi jam 6 maghrib itu sudah satu suro. Berarti ini antara budaya dan agama menjadi satu kekuatan, disatukan, ditemukan. Dan ini memang sudah menjadi warisan leluhur kita di tanah kelahiran kita, tetapi juga yang kita bawa sampai di tanah perantauan. Dan itu artinya masing-masing kita tidak melupakan budaya, tetapi juga tidak melupakan agama kita. Adalah yang menjadi nilai universal, nilai umum yang diterima secara umum oleh setiap umat, yaitu adalah nilai kasih atau cinta kasih, nilai kedamaian atau nilai-nilai keharmonisan, kerukunan, dan toleransi. Dan inilah yang menjadi pesan dari kami selaku pembina kehidupan umat beragama yang ada di Kabupaten Mapi. Saya mendengar bahwa dalam himpunan kerukunan Jawa Madura ini memang mayoritasnya saudara-saudara Muslim, tetapi di dalamnya ada Kristen, Protestan, ada Katolik, tapi juga ada Hindu, dan mungkin juga ada Buddha, dan seterusnya. Ini mau menandakan bahwa di dalam himpunan ini sudah terlihat bagaimana keragaman dari sisi keagamaannya. Tetapi kita ada dalam satu himpunan, ada dalam satu kerukunan. Harapan kami, suasana kerukunan yang ada di dalam himpunan ini
kiranya itu menjadi sebuah kekuatan positif yang memberikan energi positif untuk kita memberikan sebuah cahaya di dalam kehidupan bersama. Karena bagaimanapun di MAPI ini memang kita hidup di dalam keberagaman, baik dari sisi budaya, latar belakang sosial, ekonomi, tetapi juga umat beragama. Mari Bapak Ibu, suasana kerukunan yang kita rasakan, yang kita bina, yang kita bangun di dalam himpunan kerukunan Jawa Madura ini, kita juga tularkan, kita sebarluaskan di dalam seluruh tugas, karya dan pelayanan kita kepada masyarakat di Kabupaten MAPI ini, untuk tetap menjaga, merawat suasana keharmonisan, toleransi, dan juga kerukunan. Kalau ada hal-hal yang mungkin dirasa mengganggu, baik dari sisi Kamtibmas tetapi juga keagamaan, kerohanian kita, maka marilah segera kita memberikan informasi kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk segera kita selesaikan. Jangan kita pelihara. Kalau kita pelihara, maka itu akan membawa dampak yang nanti mengganggu seluruh kehidupan kita yang ada di Kabupaten MAPI dan secara khusus yang ada di Kota TB ini. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua merindukan suasana damai, suasana yang rukun. Karena hanya dengan suasana damai dan rukun itulah kita dapat melakukan aktivitas kita, peran kita di berbagai aspek kehidupan yang kita jalani, yang kita tekuni, yang kita lakukan sebelumnya, sekarang, dan juga yang akan datang. Akhirnya, mewakili pemerintah Kabupaten MAPI, kami mengucapkan selamat merayakan Sabtu Suro sesuai penanggalan Jawa, tetapi juga selamat merayakan tahun baru Sabtu Muharram sesuai penanggalan tahun Hijriah. Semoga dua momen peringatan ini membawa keberkahan bagi kita semua, terutama dalam kehidupan keagamaan kita, kiranya semakin diteguhkan, semakin dikuatkan, dan tetap menjaga kerukunan dan keharmonisan di Kabupaten MAPI. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf dan terima kasih atas perhatian kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih kepada Bapak Kepala Kemenat Kabupaten MAPI atas sambutannya yang luar biasa. Mudah-mudahan Bapak tidak jenuh-jenuhnya untuk memenuhi undangan kami untuk tahun-tahun berikut kalau Bapak masih bertugas di sini sebagai pembina KJM di kabupaten ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya kita memasuki acara doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Ali Mansur. Dan kepada Bapak Ustadz Ali Mansur, karena tadi kita mulai agak malam dan waktunya ini juga sudah cukup malam, maka kami mohon untuk bisa menyesuaikan dengan waktu yang ada sehingga tidak terlalu larut. Terima kasih kepada Bapak Ali Mansur, kami persilakan. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, yang kami hormati Ketua Himpunan
kedua Bapak Yati, yang kami hormati Bapak Kementerian Agama Kemenak Kabupaten Mati, juga tak lupa kepada Bapak Kapolres Mati, Pak Kapolres Mati yang kami hormati, dan juga tak lupa dengan Ketua Tanfidiah PCNU Kabupaten Mati, dan juga kepada saudara kita Ansor yang baru terlantik kemarin, Pak Nusa. Juga ada lagi yang kecil mau muncul, Pak. Ada IPBNU, Ikatan Pemuda Pemudi NU, pelajar Pemuda Pemudi NU. Tak lupa kepada Ibu dan Bapak semuanya hadirin yang malam ini sama-sama hadir di suatu majelis ini. Alhamdulillah beberapa banyak saudara-saudara kita dari Bapak Ketua, Bapak Kemenak maupun Kapolres untuk memberikan semangat sendiri kepada kita semuanya dalam rangka memperingati tahun Hijriah. Semoga dengan keragaman kebersamaan kita masing-masing punya peran, semoga membangun MAPI ini menjadi lebih maju lagi, ya. Karena Tuhan kita, pencipta alam ini, menghendaki kepada kita semuanya agar kiranya yaitu rukun-rukun selalu, ya. Sehingga nabi-nabi sampai nabi yang terakhir itu hanya mengajak damai, tidak ada yang mengajak peperangan. Sehingga adanya lahirnya tahun baru Islam ini mengambil sejarah, yaitu perjalanan beliau Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini tujuannya apa? Beliau itu menghindari permusuhan dan peperangan, bahkan pembunuhan. Karena waktu itu di Mekah belum bisa menerima secara utuh dengan terutusnya Nabi Muhammad SAW. Tuhan memberikan ilham atau wahyu kepada Nabi Muhammad agar hijrah ke Madinah. Kayaknya masyarakat penduduk Madinah sudah bisa menerima Nabi waktu itu. Karena apa? Awal-awal pertama kali yang tahu bahwa Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasulullah ke zaman orang Madinah, bukan orang Mekah, orang Madinah. Orang Yahudi waktu itu yang lebih tahu dulu. Jadi kita ini orang Islam terbantu oleh saudara kita Nasrani Yahudi yang tahu persis ciri-ciri terlahirnya terutusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Sehingga kita ikut mengikuti kepada beliau Nasrani Yahudi, kita tahu persis bahwa nanti di akhir zaman setelah Nabi Isa itu ada Nabi lagi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan datangnya beliau di Madinah disambutlah namanya kelompok-kelompok Islam. Waktu itu sudah terorganisir, yaitu disebut kaum Ansor. Kaum Ansor, masyarakat Madinah yang siap yaitu menerima kedatangan Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabat yang ada. Sehingga beliau membangun Madinah menjadi suatu negara yang makmur, yang kemajemukan, yang kebersamaan, yang saling adanya toleransi menghormati satu dengan yang lain. Jadi Nabi Muhammad mulai itu saja sejak dulu bahkan mengajarkan Islam, ajaran Tuhan tidak boleh namanya mendirikan suatu negara yang sudah bernegara. Misalnya negara Indonesia sudah menjadi negara, mau dijadikan negara muslim, tidak boleh. Itu Tuhan menghendaki begitu, sudah kau ikuti yang ada. Sehingga Nabi Muhammad di Madinah pun tidak membentuk negara muslim, negara kebersamaan, saling mengisi adanya kehidupan bersama. Karena apa? Manusia itu satu pencipta, ya. Manusia semuanya itu yang menciptakan satu Tuhan. Makanya Tuhan menghendaki begitu, ayo kamu semuanya harus rukun, ya. Makanya Nabi Muhammad SAW diberitakan wajahna, yaitu ummatan wasaton,
Kami diutus oleh Tuhan Allah SWT untuk membentuk kehidupan manusia yang wasatiyah, yang moderat, agama yang moderasi, yang bisa menghormati yang lain. Jangan mentang-mentang benar sendiri, karena kebenaran adalah yang milik Allah SWT. Kita sebagai hamba, ya ada tapi sedikit, ya, ada tapi sedikit. Yang penuh dan mutlak kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu sifatnya hamba, hanya bisanya susun menyusun, nambah menambah pengetahuan satu dan berikutnya. Jadi tidak boleh, dilarang oleh agama kita itu mengaku yang paling benar. Meskipun kita mayoritas, tidak boleh berlaku, katanya Pak Kapolres tadi, sombong, ya, tidak boleh berlaku sombong. Bagaimanapun adalah kita satu saudara, satu nasab, satu bapak kita adalah Adam, satu nasab, yaitu nasab kita satu orang dulu, itu Nabi Adam. Kita itu sudah dunia, makanya kita nggak boleh, ya, nggak boleh. Itulah sejarah adanya tahun-tahun Islam. Berawal dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Di waktu itu diperkasai oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Penetapan awal tahun Islam Hijriah yaitu sejak dimulai beliau yaitu Umar menjadi khalifah. Nah, sebelumnya nggak ada, tahun Islam itu belum ada. Adanya waktu itu Nabi Muhammad, beliau masih hidup, namanya tahun kenabian, ya, belum ada tahun Hijriah. Yang mengatakan, yang menyiarkan tahun Hijriah, tahun Islam itu sejak yaitu sahabat Umar. Bahkan nabi-nabi sebelumnya juga ada, belum punya gagasan tahun Islam ini nggak ada. Hanya di dunia ini yang ada sekarang adanya tahun Masehi dan tahun Hijriah. Itulah mungkin itu sedikit untuk beberapa kalimat yang saya sampaikan berkenaan yaitu tahun baru Islam. Semoga yang Muslim senang dengan kita punya tahun, dan juga kita nggak lupa dengan tahun umum. Bagaimanapun adalah tahun saudara kita, yaitu tahunnya yang dibangun oleh tahun Nasrani, yaitu tahun Masehi. Itu sama tahun-tahun kita yang kita akui di dunia. Maka 2 tahun ini tetap kita peringati. Muslim juga memperingati tahun Masehi, tahun nasional. Muslim juga memperingati tahun sendirinya, yaitu tahun Islam. Marilah doa kita mulai dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk Bapak Ibu yang lain mungkin bisa menyusul Pak ya, kami Muslim untuk memimpin acara ini itu dengan Muslim. Mungkin bisa bergantian dengan saya ya. Mungkin tadi yang belum sempat membaca doa awal tahun, di sini kesempatan untuk kita sama-sama baca doa awal tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyu al-qadimul awal wa ala fadlikal azim wa judikal mu'awal wa hadha amun jadid qad aqbala nas'aluka al-ismata fihi minasyaitan wa awliyaihi wa junudihi wal auna ala hadhihi nafsil ammarati bisu wal istighfari bima yuqarribuni ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Wahai Allah, Engkau yang abadi, yang terdahulu, dan yang mula-mula, yang awal, atas anugerah Engkau yang besar dan kemurahan Engkau yang dijadikan pegangan. Inilah tahun baru, tahun 1444 telah datang. Kami mohon kepadamu ya Allah, Engkau memelihara selama setahun ini dari setan, sahabat-sahabat dan pasukan-pasukannya, dan pertolongan untuk melawan nafsu ini yang selalu mengajak kepada kejahatan, serta sibuk dalam melakukan amal yang dapat mendekatkan diri kami kepada Engkau sedekat-dekatnya. Wahai Tuhan, Zat yang memiliki kebesaran dan kemuliaan, wahai Tuhan, Zat yang paling mengasihi semua terhadap makhluknya, semoga Allah melimpahkan rahmat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, perbaikilah keadaan kami, satukanlah hati kami dalam kebaikan, dan tunjukkanlah kami ke jalan keselamatan. Selamatkanlah kami dari kegelapan menuju cahaya, dan jauhkan kami dari kekejian yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami, pada pendengaran kami, penglihatan kami, hati kami, hati istri-istri kami, hati para suami-suami kami, dan anak-anak keturunan kami. Dan terimalah taubat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga KJM sendiri tidak mengeluarkan dana sedikit pun untuk kegiatan tumpeng maupun makan.